Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Ninyuman Agustiningsih, dokter muda anestesi periode 24-30 Agustus 2020. Di sini saya akan membawakan tentang opioid dalam manajemen nyeri. Sebagai pendahuluan, opioid atau opioimpopi yaitu berasal dari tanaman Papaver somniferum, yaitu berasal dari getahnya, di mana getahnya didapatkan dari tangkainya, kemudian diambil getahnya, dan kemudian getahnya tersebut yang berwarna putih akan berubah menjadi yang kecoklatan dan kemudian siap digunakan untuk bahan baku dari opioid sendiri. Untuk penggunaan opioid dalam manajemen nyeri itu sudah cukup lama digunakan sejak ratus tahun yang lalu. Dan morfin merupakan suatu obat yang standar, di mana morfin ini merupakan standar dari obat analgetik yang memiliki efek kuat dan sudah ditemukan dari zaman dahulu. Untuk mekanisme kerja dari opioid sendiri yaitu seperti pada gambar, kita bisa lihat bahwa nosiseptornya di sini nosiseptor atau reseptor nyeri-nyeri perifer. Kemudian ini merupakan neuronnya dan reseptor opioid ini akan berikatan dengan salah satu obat opioid, contohnya itu morfin. Reseptor opioid yang berikatan dengan morfin ini bekerja melalui protein J atau G-coupled protein yang akan menyebabkan penutupan dari ion kalsium, di mana penutupan tersebut akan menurunkan pelepasan neurotransmitter presinap, ini akan berkurang, serta pengaktifan dari opioid reseptor ini selain menutup ion channel, maka akan membuka dari ion kalium sendiri. Pembukaan tersebut atau pengaktifasian dari ion kalium tersebut akan menyebabkan hiperpolarisasi dari membran sel, sehingga karena terjadi hiperpolarisasi maka akan terjadi penurunan rangsangan yang akan dihasilkan, yaitu pada respon terhadap inputnya itu akan berkurang efeknya. Jadi inputnya seharusnya akan menyebabkan efek sekian, karena terjadi hiperpolarisasi maka akan terjadi penurunan dari respon terhadap input tersebut. Untuk selanjutnya, klasifikasi opioid sendiri, yaitu kita bisa ketahui bahwa opioid itu merupakan suatu digolongkan yaitu obat-obatan yang dapat berikatan dengan reseptor opioid dan mempunyai aktivitas kurang lebih seperti morfin, karena standar dari opioid itu adalah morfin, di mana dapat kita kelompokkan berdasarkan origin atau asalnya atau struktur asalnya, yaitu bisa dari opium sendiri, kemudian semi-sintetik, sintetik, ataupun endogenous opioid. Contohnya yang berasal dari opiat sendiri itu adalah turunan dari opium seperti morfin, kodein, atau tebain. Selanjutnya, semi-sintetik ini yaitu berasal dari turunan dari kodein, tebain, atau morfin, atau bisa kita sebut dengan turunan dari turunannya opium. Contohnya itu ada hidromorfon, oksimorfon, nevorpanol, osikodon, hidrokodon. Dan selanjutnya yang sintetik, yaitu bukan berasal sama sekali dari non-morfin atau opium. Yaitu contohnya ada metadon, propoxifen, dan dextrometorphan. Selanjutnya, klasifikasi dari opioid ini kita bisa juga golongkan berdasarkan afinitas terhadap reseptornya, di mana kita bisa golongkan sebagai agonis, di mana pada saat dia berikatan dengan reseptor akan memiliki efek yang mendukung terhadap reseptor tersebut. Contohnya ada nalbupin, buterpanol, atau pentazokin. Untuk yang partial agonis adalah dia bisa memberikan efek, dia berikatan sama reseptornya dan juga bisa berefek mendukung. Namun efek yang ditimbulkan tidak sebanyak dari yang golongan agonis atau bisa diistilahkan dengan submaksimal. Sedangkan yang antagonis, contohnya naloxon dan naltrexon, yaitu memiliki efek yang berlawanan dengan agonis.
Selanjutnya ini adalah reseptor-reseptor opioid. Ada 4 reseptor yang berada di seluruh tubuh. Ada di paru, kemudian ada di sistem saraf pusat. Contohnya ada mu opioid protein reseptor atau MOP. Dengan ligan endogennya itu ada endorfin, enkepalin, endomorfin. Jadi setiap reseptor ini mempunyai ligan endogen yang spesifik sendiri. Contohnya kalau yang delta itu ada endorfin dan enkepalin juga, yang kappa ada di norfin, dan NOP atau nociceptin orphanin itu ada nociceptin orphanin HQ atau NOFQ, sehingga saat reseptor endogenous ligand ini berikatan maka akan memiliki efek analgetik. Kalau yang mu opioid protein reseptor ada analgetik, euforia, nausea, pruritus, ada bradikardi, depresi nafas, miosis, gastrointestinalnya itu akan stasis atau kembung ataupun konstipasi, dan juga bisa menyebabkan dependence atau ketergantungan. Serta untuk yang delta reseptor ini akan bisa menyebabkan analgesi, kemudian yang kappa reseptor ini analgesi dan disforia serta sedasi, sedangkan yang nociceptin orphanin FQ ini tidak menimbulkan efek seperti penggunaan opioid. Untuk farmakodinamik opioid, yaitu bagaimana efek opioid saat menimbulkan efek di sel atau sistem organ di tubuh, yaitu saya akan bagi berdasarkan sistem-sistem organ yang terpengaruhi. Misalnya sistem saraf pusat akan menyebabkan analgesi spinal, supraspinal, menurunkan cerebral blood flow dan juga intracranial pressure, sedasi, euforia, halusinasi, kemudian bisa menurunkan ambang kejang pada golongan-golongan meperidin, menurunkan frekuensi elektroencephalogram, serta bisa menyebabkan yang namanya toleransi, dependence, dan juga gejala-gejala withdrawal. Untuk respirasi sendiri, karena dia bisa mempengaruhi langsung di medula, akan bisa menyebabkan efek-efek di respirasi seperti menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbi dan juga menyebabkan hipoksia, serta menekan refleks batuk. Serta dari opioid ini juga bisa menyebabkan bronkospasme, karena morfin ini bisa menyebabkan histamin release. Serta kalau yang meperidin memiliki sifat antihistamin, kayak berkebalikan dengan yang morfin. Untuk kardiovaskular sendiri, opioid ini dapat menurunkan heart rate karena stimulasi dari vagal. Kalau misalnya yang meperidin akan menyebabkan heart rate-nya itu meningkat, seperti pada penggunaan atropin. Kemudian untuk opioid sendiri ini juga bisa menghambat atau menginhibisi center dari vasomotor yang menyebabkan refleks simpatis itu tumpul, dan juga bisa menyebabkan vasodilatasi karena pelepasan histamin. Sedangkan yang meperidin ini bisa menyebabkan eksitasi miokardial dan juga bisa menyebabkan kontraktilitas dari miokardium pada dosis yang besar. Untuk gastrointestinal sendiri, secara umum dia itu bisa menyebabkan mual muntah, kemudian peristaltik dari lambung itu menurun sehingga bisa menyebabkan kembung ataupun konstipasi, serta menyebabkan spasme dari sphincter Oddi. Kalau yang meperidin akan menyebabkan relaksasi sphincter renal dan juga gastrointestinal. Pada urogenital dapat menyebabkan kontinensia urin, yaitu karena spasme dari ureter dan bladder sphincter. Kalau yang meperidin bisa menyebabkan relaksasi dari sphincter daerah renal. Untuk muskuloskeletal sendiri, fentanyl, yang golongan fentanyl, yaitu dapat menyebabkan dinding dadanya itu seperti rigid atau hipertonus, yaitu yang bisa menyebabkan ventilasinya itu terganggu. Kemudian bisa juga menyebabkan perasaan panas dan juga seperti kayak flash sensation gitu karena histamin release. Selanjutnya bisa juga menyebabkan hipotermi,
karena menurunnya metabolic rate, kemudian vasodilatasi, tonus otot menurun, dan juga terganggunya termoregulasi. Selanjutnya juga bisa menyebabkan karena pelepasan histamin yang banyak pada kulit bisa menyebabkan ruam juga. Untuk kehamilan, opioid sendiri bisa menembus saluran darah plasenta, sehingga bisa menyebabkan depresi nafas pada neonatus. Endokrin sendiri dan imunitas dapat terpengaruhi karena tertekan hormon-hormon dari CTH, LH, kemudian FSH yang bisa menyebabkan infertilitas, dan juga bisa menekan imunitas karena terjadinya apoptosis dari limfosit. Untuk farmakokinetik dari opioid sendiri, mulai dari absorpsi itu tergantung dari pemberian opioid itu sendiri, bisa dari oral, transdermal, subkutan, ataupun pemberian lainnya, yaitu kalau pada absorpsi di oral, maka akan terkena hyperfast metabolisme, yang akan yaitu khususnya pada morfin yang akan menyebabkan dosis yang dibutuhkan morfin oral itu akan lebih tinggi dibanding yang intravena karena ada hyperfast metabolisme ini. Sedangkan yang kalau kodein sama oksikodon ini lebih rendah FPM-nya sehingga dosisnya itu relatif sama. Distribusi, opioid akan berikatan dengan protein plasma, kemudian akan meninggalkan kompartemen darah dan akan mengendap di organ-organ seperti di otak, paru, dan sebagainya. Untuk metabolisme dan ekskresi, morfin ini akan terderivat atau akan diturunkan menjadi morfin glucuronide yang akan lebih poten dan durasinya lebih lama. Selanjutnya, kalau kodein akan dimetabolisme di hati dan akan menyebabkan efek antitusifnya berkurang, namun anti-analgetiknya itu akan meningkat. Sedangkan meperidin dimetabolisme di hati dan bisa hati-hati menyebabkan kejang. Hati-hati juga pada penggunaan opioid ini pada pasien-pasien dengan gangguan hati maupun gangguan ginjal karena golongan-golongan opioid ini akan diekskresi terutama melalui ginjal sehingga kalau misalnya terjadi gangguan ginjal maka akan opioid-opioid tersebut akan menumpuk di ginjal dan tidak akan terekskresi sehingga menimbulkan efek samping yang berlebih. Kemudian hati-hati juga pada pemberian dalam waktu yang lama akan meningkatkan efek samping juga. Untuk ini adalah farmakokinetik dari opioid, di mana misalnya fentanyl itu half-life-nya kalau IV, intravena itu 2-4 jam, sedangkan yang patch itu fentanyl patch sampai dengan 17 jam. Kemudian onset atau cara kerjanya itu bisa mulai dari beberapa menit kalau yang IV, kalau yang patch dalam 12-24 jam. Kemudian durasi dari analgesiknya ini berbeda-beda gitu. Jadi kayak kalau yang IV setengah jam saja sampai 1 jam untuk efek analgesiknya, sedangkan yang patch itu bisa sampai 3 hari atau 72 jam. Ini berikut kayak morfin, IV, dan per oral. Perbandingannya seperti apa? Bisa dilihat di tabel. Kemudian untuk opioid sebagai analgesik biasanya itu diindikasikan pada nyeri yang kronik. Kalau kita gunakan opioid ini, kita harus kombinasikan dengan terapi adjuvan atau terapi non-opioid, tergantung dari nyeri yang diderita. Sedangkan nyeri akut, biasanya dosis efektif terendah dari opioid itu kita berikan, tapi tidak boleh langsung sekaligus dosis yang besar, dan juga durasinya harus diperhatikan untuk mencegah efek samping yang ditimbulkan seperti dependence atau withdrawal. Kemudian perlu diperhatikan juga penggunaannya itu around the clock atau prorenata. Dia itu kalau nyeri saja digunakan atau rutin, tergantung dengan nyeri yang dialami oleh pasien. Sedangkan kontraindikasi dari opioid sendiri itu tergantung jenisnya. Contohnya kalau pada kelas morfin itu pada pasien alergi kontraindikasi. Untuk pasien cedera kepala yang kita takutkan adalah depresi nafas yang berlebih.
karena dia berefek langsung ke medula untuk depresi nafas. Untuk pasien dengan gangguan fungsi pernafasan juga dikontraindikasikan. Kemudian pada pasien yang hamil juga dikontraindikasikan karena dapat menembus sawar darah plasenta. Untuk kontraindikasi penggunaan metadon bisa pada penyakit liver, kemudian kehamilan, laktasi, dan juga pada anak-anak. Untuk cara pemberian opioid itu seperti tadi tabel farmakokinetiknya ada yang oral, IV, dan sebagainya. Di sini yang oral ini biasanya digunakan pada periode terbatas. Contohnya itu obatnya itu adalah metadon, di mana penggunaan oralnya itu memadai, tapi agak jarang digunakan karena dapat terakumulasi pada kerja yang lama. Ada rektal suppositoria, contohnya oksikodon, dan juga intramuskular, yaitu biasanya untuk menghilangkan rasa sakit pasca operasi yang paling cepat itu bisa gunakan yang intramuskular. Selanjutnya ada yang intratekal, transdermal, dan epidural, di mana yang intratekal itu sebagai tambahan, kemudian gabungan dosis opioid rendah, tergantung dengan durasi analgesi dan blok yang digunakan. Untuk transdermal ini, yang golongan fentanyl sering menggunakan yang transdermal, yaitu fentanyl patch, yaitu ini kayak keuntungannya itu kita bisa dengan efek yang lama, bisa sampai 72 jam, tanpa harus disuntik terus-menerus, ataupun menggunakan perangkat infus, jadi dia lebih tidak harm untuk pasiennya. Selanjutnya, untuk epidural, penyuntikan opioid ke dalam ruang epidural menghasilkan analgesi yang berkepanjangan, dengan dosisnya itu bisa 2-4 mili, diikuti dengan laju per jam itu 0,2 sampai 0,4 mili per jam, memberikan analgesi postoperatif yang baik. Untuk pemberian opioid intravena ini merupakan suatu jalur yang sering juga digunakan, di mana dia keuntungannya itu bisa memproduksi dengan cepat, maksudnya half-life-nya cepat, onsetnya cepat maksud saya. Kemudian bisa dititrasi sesuai dengan persyaratan analgesik yang dibutuhkan pasien. Kemudian untuk nyeri pasca operasi biasanya diawali dari bolus, kemudian di maintenance. Dengan dosisnya misalnya pada morfin 5-40 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Kalau untuk intermittent dosisnya sekian. Selanjutnya bisa ada fentanyl, hidromorfon, ataupun vetidin. Untuk cara pemberian opioid lain itu bisa dengan PCA atau patient controlled analgesi, yaitu pemberiannya itu secara intermittent sesuai kebutuhan dengan pasien, yaitu pada saat pasien merasa sakit baru dipencet tombolnya dan akan tersalur lagi obat opioidnya itu. Saat ini PCA ini merupakan suatu cara terbaik untuk mendapatkan dosis yang sesuai dari MAC yang terbaik. Kemudian PCA juga menggunakan multimodal analgesi untuk mengurangi dosis dan juga efek samping dari opioid. Untuk protokol pemberian opioid secara kontinus, yaitu kita perlu ketahui bahwa kita harus tapering dan juga kapan kita harus discontinue dari pemberian opioid tersebut, yaitu kita wajib menggunakan siring pump, kemudian dosisnya juga harus jelas, penyesuaian dosisnya itu disesuaikan dengan keadaan pasien, apakah pasien memiliki kelainan hyper dan ginjal atau tidak. Selanjutnya, perhatikan penggunaan obat-obat sedasi lainnya untuk tidak menimbulkan double effect pada pasien. Selanjutnya, kita pada saat setelah selesai memberikan opioid infusion, kita berikan opioid oral. Kemudian kita selalu pasang pulse oximetry untuk mengetahui apakah terjadi stres nafas pada pasien atau tidak. Selanjutnya kita juga gunakan analgetik
tambahan atau adjuvan pada pasien. Untuk pasien-pasien dengan breakthrough pain atau nyeri kronis, kemudian tiba-tiba muncul nyeri akut, kita gunakan opioid yang pada simptom yang sama, tapi dilakukan pencatatan dosis yang diberikan. Kemudian tergantung eskalasinya itu yang diberikan, dosisnya itu tergantung dengan derajat nyerinya. Bisa dinaikkan 30-50% untuk nyeri yang ringan sampai sedang dan 50-100% untuk nyeri berat. Tapering dan penghentian infus opioid itu dilakukan saat pasien sudah bisa makan dan nyeri sudah berkurang. Kemudian menurunkan rate infusion pump kita lakukan apabila penggunaan opioidnya itu sudah dilakukan kontinu dan juga sudah lebih dari 5 hari. Kemudian untuk infusion rate-nya itu bisa diturunkan 25% per hari untuk menurunkan insiden dari withdrawal atau ketergantungan. Kemudian oral opioid juga bisa dimulai bersamaan dengan penurunan infusion rate dan jangan lupa dilakukan observasi dan penyesuaian dosisnya itu pada saat perubahan dari infusion ke oral. Untuk konversi opioid ke oral itu kita perhitungkan dengan menurunkan dosisnya itu 20-30%. Kemudian ini sebenarnya hanya perkiraan saja, sehingga harus dilakukan monitoring dan penyesuaian dosis yang tepat, seperti perkiraannya ini morfin 1 mili parenteral, oral itu 3 mili, dromorfon 0,2, oralnya 1, kemudian kodein juga, kemudian kalau metadon bagaimana harus dikonsulkan ke APS tersendiri. Selanjutnya, penggunaan opioid berulang akan menyebabkan suatu kondisi yang namanya toleransi, yaitu perubahan dari hubungan dosis-respon yang diakibatkan oleh paparan obat terus-menerus dan bermanifestasi kepada kebutuhan akan dosisnya itu akan lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama dengan sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi itu bisa, kalau misalnya toleransi akan semakin cepat terjadi jika obatnya itu bisa diberikan dalam dosis yang besar dengan interval pendek. Jadi tidak ditingkatkan, kemudian tiba-tiba intervalnya pendek, kemudian diputus, maka akan menyebabkan toleransi. Untuk yang perlambat dari toleransi sendiri, jadi untuk pemberian obat ini kita harus perhatikan bahwa pemberian dosisnya itu kita mulai dari lebih kecil dengan interval yang lebih lama. Untuk manifestasi klinis yang dapat terjadi bisa depresi nafas, somnolens, mual, analgesi, dan juga konstipasi. Untuk dependence sendiri, yaitu muncul dan berkembangnya sindroma withdrawal, yaitu ketika dosis dikurangi atau dilakukan administrasi antagonis. Umumnya muncul beberapa hari selama terapi opioid dan bukan masalah klinis apabila obat-obat yang digunakan dilakukan tapering sebelum dihentikan. Tapernya itu bisa dilakukan tidak lebih dari 50% dari dosis per hari dengan gejala dan tanda orang dependen atau ketergantungan ini adalah bisa rinore, lakrimasi, menguap, menggigil, piloereksi, hiperventilasi, hipertermi, midriasis, nyeri otot, muntah, diare, cemas, dan juga mudah marah. Untuk penggunaan opioid dapat menyebabkan overdosis, yaitu kita lakukan tata laksana sebagai berikut. Jika kita ketemu tanda-tanda overdosis, yaitu bisa hipoventilasi, malignan aritmia, dan juga agitasi dengan penurunan kesadaran yang dalam, maka kita berikan ventilasi dengan bag, amubag, yaitu kemudian kita berikan naloxon intravena 0,04 mg. Kemudian kita akses 2-3 menit selanjutnya. Jika responnya masih inadekuat, maka kita berikan lagi 0,04 mili intravena naloxon dan kita reassess lagi. Selanjutnya, jika masih inadekuat, maka kita berikan dosis ketiga, yaitu yang 0,08 mili intravena naloxon. Kemudian kita lakukan observasi lagi sampai respon yang dicapai itu adekuat, dan biasanya maksimal dosisnya itu kurang dari 2 mili.
Jika sudah terdapat respon adekuat, maka kita tetap observasi pasien itu dalam 90 menit. Kemudian jika tidak membaik saat kita berikan dosis ketiga, keempat, ataupun pada saat selanjutnya, maka kita harus butuh intubasi dan ke ICU. Ini adalah contoh-contoh opioid. Contohnya itu adalah morfin 1 mili ampul, kemudian ada petidin, ini adalah fentanyl transdermal yang bisa digunakan, ini adalah fentanyl, dan petidin. Nah, sebagai penutup, farmakologi opioid menentukan dosis dan cara penggunaan untuk terapi analgetik, dan saat ini cara penggunaan opioid yang dipercaya terbaik adalah PCA, yaitu Patient Control Analgesi. Kemudian kita juga harus memperhatikan risiko toleransi, dependen, sehingga kita harus tahu kapan tapering off, dan menjadi perhatian tersendiri bagi kita. Selanjutnya, kita juga harus tahu jika penggunaan opioid itu bagaimana yang dikatakan dengan overdosis opioid dan bagaimana penata laksanaannya. Sekian dari saya, terima kasih.